Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Muhammad merenggut kegadisan perawan Aisyah. Apakah itu Anda tidak mengatakan gangguan jiwa? Laki-laki ini bernama Saifuddin Ibrahim. Dia adalah seorang murtad. Di kontennya dia selalu melecehkan Islam dan selalu menghina Islam. Bahkan dia juga tidak segan-segan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Saifuddin ini juga salah satu mantan pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun yang saat ini menjadi bahan perbincangan di media sosial Indonesia. Laki-laki ini tidak akan berani pulang ke Indonesia karena menjadi buruan polis Indonesia dengan kasus melecehkan agama. Dan ternyata Saifuddin ini sangat mendukung Panji Gumilang. Katanya jangan takut terhadap Majelis Ulama Indonesia. Tentunya ini kok saya ada kecurigaan ya. Ini menurut pribadi saya lah. Apa jangan-jangan mereka bersengkongkol untuk merusak citra Islam yang ada di Indonesia? Walaupun tinggal di luar negara, Saifuddin Ibrahim ini menyatakan dukungan penuh terhadap Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah salah satu pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Pondok pesantren Az-Zaitun ini termasuk pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara. Namun sang pimpinan pondok ini selalu memberikan ceramah yang agak nyeleneh. Bahkan beliau ini kalau ditanya mazhabnya Bung Karno. Ini kan sesuatu yang sangat aneh dan tidak logik ya. Selain sholat Idul Fitri yang penuh kontroversi, baru-baru ini Panji Gumilang juga mengumumkan akan ada khotib sholat Jumat dipimpin oleh seorang wanita. Nah ini tentunya makin nyeleneh, makin sesat. Tentunya hal seperti ini jangan sampai dibiarkan. Karena kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi berkembang biak dan pastinya generasi muda akan menjadi sesat. Dan semoga pondok pesantren Az-Zaitun ini secepatnya ditindak tegas oleh Majelis Ulama yang ada di Indonesia. Sederet kasus juga menghiasi pimpinan pondok pesantren Az-Zaitun dilaporkan polisi karena kasus pencabulan dan penghinaan terhadap guru-guru. Nah, mari kita bahas kupas tuntas siapa Panji Gumilang yang selalu memberikan khutbah-khutbah yang penuh kontroversi dan mengatasnamakan Islam. Jangan sampai hal seperti ini dibiarkan. Kita sebagai generasi muda harus juga menyuarakan agar kasus-kasus seperti ini ditindaklanjut dan tidak ada di negara-negara Islam, Malaysia, Indonesia, seluruh Nusantara. Semoga tidak ada yang mengalami hal serupa dan semoga Islam selalu menjadi agama yang patut dicontoh di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video saya yang pertama tentang sholat Idul Fitri yang paling teraneh yang ada di Indonesia, ada juga yang berkomentar. Katanya saya membuat berita kebohongan. Katanya saya menjelek-jelekkan nama Indonesia. Buat sahabatku, jangan salah paham. Saya ini seorang muslim. Saya ini beragama Islam. Saya wajib membela agama saya ketika agama saya dipelintirkan atau disalahgunakan. Tentunya sebagai seorang muslim, saya harus menegur walaupun ilmu saya belum cukup. Setidaknya saya memberi teguran dan memviralkan video ini supaya teman-teman yang lain juga tahu agar tidak tersesat dan tidak mengikuti ajaran tersebut. Dan ternyata si Panji Gumilang ini, salah satu pimpinan pondok pesantren Al-Az-Zaitun ini, juga mendapat dukungan dari salah satu mantan guru dari pondok pesantren Al-Az-Zaitun yang sekarang murtad. Namanya si Saifuddin. Bahkan si Saifuddin di videonya semalam live ya, dia mengatakan jangan takut dengan Majelis Ulama Indonesia. Katanya seperti itu. Si Saifuddin ini adalah buruan polis Indonesia. Dia nggak bakal berani pulang ke Indonesia karena sudah melecehkan agama Islam dan juga membuat marah warga negara Indonesia. Dan sekarang beliau ini berada di luar negara. Dan ternyata si Saifuddin ini di channel YouTube-nya juga memberi dukungan terhadap Panji Gumilang. Apakah hal seperti ini masih dibela? Tentunya saya seorang muslim, saya juga berhak membela agama saya. Jadi buat sahabatku yang berkomentar yang bukan-bukan, baiknya Anda berpikir terlebih dahulu dan harus sadar
Dan kali ini saya akan mereaksi salah satu beberapa teman-teman yang tidak setuju dengan ucapan si Panji Gumilang, salah satu pimpinan pondok pesantren Al-Az-Zaitun yang menyimpang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini bermanfaat. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pernyataan daripada pengasuh pondok pesantren Az-Zaitun, yaitu si kakek Panji Gumilang yang sangat ngawur sama sekali. Perilaku ini, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat kurang ajar dan sangat menyelisihi anjuran Nabi. Karena dari dulu sampai sekarang tidak pernah Nabi memerintahkan kaum wanita untuk menjadi khotib pada sholat Jumat. Ini adalah perilaku yang sangat kurang ajar. Dengan dalih toleransi, dengan dalih mengangkat derajat wanita. Kalau paham seperti ini dibiarkan, maka generasi Islam kita di Indonesia, generasi anak muda Islam di Indonesia akan sedikit-sedikit terpengaruh. Dan saya khawatir si Panji Gumilang ini bekerja sama atau berafiliasi dengan ateis dan juga PKI untuk menghancurkan paham-paham Islam agar Islam menjadi paham yang liberal, yang bebas. Karena kita tahu komunis dan ateis dari dulu sampai sekarang terus mencoba untuk masuk ke negara Indonesia ini. Tapi alhamdulillah ulama kita, para habaib, para ustadz sangat kuat menjaga agar negara kita ini tidak terpengaruh oleh paham-paham ateis yang tidak percaya ketuhanan. Jika si Panji Gumilang ini dibiarkan, maka Indonesia kemudian hari akan semakin terpengaruh dan ateis akan berkeliaran di Indonesia, dan kita akan menerima semua mereka karena pikiran kita telah dicuci, dipaksa untuk toleransi kepada para ateis dan juga PKI. Saya ajak saudara-saudara muslim di Indonesia agar kita bersatu menolak paham-paham yang berpotensi menyesatkan umat Islam di Indonesia. Kalau hal ini dibiarin, maka hal ini akan berkembang biak. Ateis dan juga komunis akan berkeliaran suatu saat nanti di Indonesia. Setelah publik dihebohkan dengan foto wanita berada di soft depan berdampingan dengan pria saat sholat Idul Fitri, kini dikabarkan bahwa Panji Gumilang, pimpinan Ma'had Al-Zaitun, mengungkapkan akan memperbolehkan wanita menjadi khotib sholat Jumat. Yang menimbulkan kegaduhan lagi, Panji Gumilang menyampaikan bahwa mazhab fikihnya adalah mazhab Soekarno. Dia menyampaikan najis amat wanita sampai harus ditabir, tidak boleh soft di depan, tidak boleh jadi khotib gitu. Mengutip situs mui.or.id pada 28 April 2023, ternyata terdapat sederet kontroversi dari Ponpes Al-Zaitun ini dan sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. MUI melalui pembentukan tim peneliti khusus sudah mengungkap sederet fakta dan temuan kesesatannya pada 2002 terkait pesantren ini. Ditemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Ma'had Al-Zaitun dengan organisasi NII KW9, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Kalau kita melihat berbagai videonya, Ma'had Al-Zaitun terutama Panji Gumilang juga memiliki kedekatan sepertinya dengan Hendro Priyono dan Muldoko. Kita berharap jangan sampai kesesatan demikian mendapat perlindungan dari pejabat atau intelijen. Atau jangan sampai juga keberadaan Ma'had Al-Zaitun dengan seluruh kesesatannya adalah bagian dari operasi intelijen. Pemerintah dan aparat penegak hukum harusnya menegaskan kriteria aliran sesat, melarangnya hadir di tengah-tengah masyarakat sekaligus memberikan edukasi pada publik agar jelas pemikiran dan sikapnya terhadap aliran sesat. Membiarkan dan meminta toleransi terhadap kelompok sesat bukanlah pilihan bijak. Aliran sesat bukan untuk dimaklumi dan dimaafkan, tapi untuk diluruskan. Hal ini adalah tanggung jawab negara. Kita khawatir apabila negara mengadopsi prinsip liberalisme, termasuk dalamnya kebebasan beragama, tentu akan sulit dapat membedakan jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Seluruh persoalan misalnya berpeluang didasarkan pada suara mayoritas atau bahkan berpotensi ditentukan oleh pemodal. Padahal penentu kebenaran adalah adanya kesesuaian terhadap syariah Islam. Maka dibutuhkan peran negara untuk melindungi akidah Islam dari segala penistaan, pelecehan, dan kesesatan. Juga memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga. Madhab saya madhab Bung Karno. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Saya yakin Bu Megawati belum tentu. Beberapa belakangan hari ini lumayan heboh yang cukup meresahkan tentang pesantren Az-Zaitun mengenai foto sholat idnya yang formasinya di depan itu mirip 3 Admiral One Piece. Nah,
Alladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat, berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terapotoi tenanaon. Ada har jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu sodakallah. Safnya longgar, perempuan di depan, dan lengkap dengan ada orang yang disinyalir kuat non-muslim hadir di saf depan. Lalu sembahyang dengan cara kepercayaannya dia sendiri, kepercayaan masing-masing. Setelah hampir 1 dekade yang lalu, pesantren yang sama pernah membuat Indonesia heboh dengan ide gagasan NII-nya. Untungnya kegaduhan ini segera direspon oleh pihak pesantren Az-Zaitun dan Kemenak Indramayu dengan mengadakan silaturahmi dan juga tabayun yang kemudian dipublikasi di akun YouTube Al-Zaitun Official tepat beberapa jam sebelum video ini dibuat. Dan setelah kami tonton, ternyata makin meresahkan. Ada beberapa poin yang meresahkan saya pribadi. Yang salah satunya adalah pandangan mereka terhadap wanita yang menggiring opini syariat Islam yang terlaksana selama ini itu memperlakukan wanita tampak najis, bahkan memperbudak mereka. Kalau saya berkomentar mungkin ini kurang pantas, maka saya mengajak mari kita mengamati. Mari kita bersama-sama mengamati, mengkomparasikan dengan pendapat Ustadz Adi Hidayat yang bagi saya ini lebih sesuai dengan fitrah seorang muslim, lebih memuaskan akal dan lebih menenteramkan hati ketimbang statement yang bersangkutan. Tapi sekali lagi, negara kita adalah negara demokrasi. Kalian bebas memilih atau lebih cenderung kepada pendapat yang mana. Tidak ada paksaan di sini. Itu kok perempuan lah, urusan perempuan di depannya. Siapa yang mau memajukan silakan. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga enggak apa-apa. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai tabir. Najis amat ini perempuan, ada ke depan dikomentari najis amat itu perempuan. Yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seperti dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita melihat kepada syarah Sahih Muslim ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bagaimana menempatkan saf laki-laki dan perempuan itu supaya tidak bercampur. Adami mukhalatatir rijali ya ma'an nisa, ya supaya tidak ada ketercampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu diatur supaya yang laki-laki mendapati saf yang paling depan, perempuan itu di belakang, maksudnya berjarak dengan laki-laki. Jangan mengejar untuk menempel kepada laki-laki. Katanya kiai, baca dong Ihya Ulumuddin supaya nggak cupet begitu. Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan satu pendapat yang dipraktekkan sampai kini oleh masyarakat kita. Dan jangan lupa Imam Al-Ghazali itu juga faqih, seorang ahli fikih dan punya kitab ya penjelasan-penjelasan dalam fikih bermadzhab Asy-Syafi'i. Baik, beliau berpendapat bahwa hendaknya dibuat satu pemisah ya, yang memisahkan antara saf laki-laki dengan perempuan, semacam hijab. Nah, itu kita praktekkan saat ini ya. Dan apa di antara fungsi hijab itu melanjutkan pandangan Al-Imam An-Nawawi supaya tidak terjadi percampuran, bukan hanya percampuran secara fisikal tapi juga percampuran secara non fisik yang mungkin saja ketika terlalu dekat perempuan dengan laki-laki, yang perempuan bisa melihat ya gerakan laki-laki atau mendengar suara-suara dan sebagainya ya, sehingga dengan itu berpengaruh bukan hanya kepada kehusyuan salat yang ditunaikan, tapi dalam beberapa kasus juga ya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menunaikan salat. Katanya perlu imam. Tadi madhab Soekarno salah. Karena madhabnya Imam Ghazali nggak bener. Mana yang bener? Karpe dewe sing bener. Di Islam, perempuan itu dihijabi justru untuk memuliakan mereka, menjaga kehormatannya, bahkan dijaga kehormatannya dari sesuatu yang tidak nampak. Dari hal yang sepele sekalipun berupa pandangan maupun bersitan dalam pikiran laki-laki yang tidak berhak terhadap dirinya. Ini bukan perbudakan. Ini perlakuan wanita layaknya seorang ratu. Namanya ratu ya gak diumbar. Namanya ratu ya mesti terjaga. Gak sembarang orang bisa mengakses dia, gak sembarang orang bisa melihat dia. Dan itulah contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan panduan Tuhannya yang juga kita yakini.
Kalau kita sudah beriman sama kayak Rasulullah beragama Islam, maka kita juga harus meyakini filosofi inilah filosofi yang paling sempurna. Namanya sempurna gak perlu diapa-apain, gak perlu dimodifikasi, gak perlu ditambah, gak perlu dikurangi, gak perlu diotak-atik pakai pemikiran Soekarno. Perlu didalamin iya. Kemarin sudah ada wartawan nanya, madhabnya apa sih? Madhab Insinyur Ahmad Soekarno dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, madhab Pak Harto. Filosofi Soekarno tuh gak mungkin bisa lebih sempurna dan dalam memuliakan perempuan. Mohon maaf, Soekarno itu orang hebat. Kami hormat, kami respect. Betul, beliau bapak proklamator kami, tapi beliau bukan orang sempurna yang bisa luput dari salah dan dosa. Nah, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari sang ulama dan kiai dan juga para teman-teman yang tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh si Panji Gumilang dan apa yang diajarkan oleh si Panji Gumilang, kakek tua si pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun yang menyimpang jauh dari ajaran Islam. Dan kalau ditanya soal mazhab, beliau ini selalu berkata mazhabnya Bung Karno. Tentunya ini adalah sebuah kesesatan. Menghormati Bung Karno itu wajib karena beliau adalah pahlawan Indonesia. Tapi jangan sampai dicampur adukkan dengan ajaran Islam. Tentunya ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Karena di video pertama banyak yang salah paham. Anda itu belum cukup ilmu, sok-sokan membuat video seperti ini. Biarpun saya belum cukup ilmu, namun setidaknya saya membela agama saya, yaitu Islam. Saya marah apabila Islam dipelintir, apabila Islam disalahgunakan. Karena di era zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin menyesatkan Islam. Semoga video ini bermanfaat dan semoga sahabatku semua dijauhkan dari segala kemungkaran. Yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol merahnya, subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.